Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahmatullahi alaih. Kita sampai kepada perkataan beliau, pembahasan mengenai sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmu. Pengarang rahimahullah menyebutkan al-ilmu, i'lam anna ilmallahi qadimun azaliyun kama anna dhatahu azali falam yazal aliman bidhatihi wa sifatihi wa ma yuhdithuhu min makhluqatihi fala yattasifu bi'ilmin hadithin li'annahu law jaza ittisafuhu bil hawadith lan tafa anhu al-qidam li'anna ma kana mahallan lil hawadithi la budda an yakuna haditha. Al-ilmu, jadi sifat wajib Allah yaitu mengetahui. I'lam anna ilmallahi qadimun azali. Ketahuilah bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah qadim dan azali, yaitu tanpa permulaan. Kama anna dzatahu azali, sebagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala juga azali. Falam yazal aliman bidzatihi wa sifatihi wa ma yuhdithuhu min makhluqatihi. Allah pada azal mengetahui zat dan sifat-sifatnya serta apapun yang ia munculkan di antara para makhluknya. Jadi segala hal, segala sesuatu, segala perkara semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkehendak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kuasa untuk mewujudkan sesuatu apapun dari makhluknya. Karena syarat dari menciptakan adalah mengetahui. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan juga Maha Mengetahui. Jadi Al-Khabir di sini maknanya adalah Al-Alim. Maksudnya adalah bahwa kekuasaan, bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti ilmu. Jadi apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala berarti perkara tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang tidak terdapat dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fala yattasifu bi'ilmin hadithin li'annahu law jazat as-safu bil hawadith lan tafa anhu al-qidam. Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan ilmu yang baharu. Jadi seperti ilmu kita. Kalau ilmu kita ini baharu, awalnya kita tidak mengetahui, kemudian kita belajar, kita menjadi tahu, ilmu kita baharu seperti itu. Kemudian kalau kita belajar lagi, ilmu kita bertambah. Kalau orang umpamanya tidak dimurojaah lagi, tidak dikaji ulang materi yang sudah ia dapatkan, menjadi lupa, maka ilmunya berkurang. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka ilmunya tidak demikian. Allah ilmunya adalah azali, tanpa permulaan. Li'annahu law jazat as-safu bil hawadits lan taf'anul qidam. Karena seandainya boleh, ini pengandaian yang tidak mungkin terjadi, seandainya boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang hawadits, dengan sifat yang baru yang tiba-tiba muncul, lan taf'anul qidam, tentunya sifat qidam ini akan menjadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna makana mahalal hawadits
la budda an yakuna hadisan. Lianna ma kana mahallan lil hawadis la budda an yakuna hadisan. Maknanya adalah bahwa sesuatu yang menerima atau berlaku baginya sifat-sifat yang baru, maka ia juga pasti baharu. Jadi maka mahallan lil hawadits, jadi sesuatu yang menerima atau berlaku baginya sifat-sifat baharu, maka la budda an yakuna hadisan, maka dia pasti juga baharu. Wa ma awhama tajaddudal ilmi lillahi ta'ala min al-ayatil qur'aniyati ka qoulihi ta'ala al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Al-an, sekarang, khaffafallahu 'ankum, Allah Subhanahu wa taala telah meringankan bagi kalian, wa 'alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa terdapat kelemahan pada kalian. Maka ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat hadis. Ya. Jadi tidak menunjukkan Allah disifati dengan sifat makhluk, sifat hadis. Tetapi punya makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan wa ma awhama tajaddul ilmi falaisal muradu bihi dzalik. Jadi apa yang sesuatu yang di sini memberikan kesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya baru. Jadi mungkin orang baca ayat-ayat Al-Qur'an yang ayat itu seakan-akan memberikan kesan, jadi memberikan kesan keliru bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu baharu, maka bukan itu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Seperti ayat ini, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekarang meringankan kepada kalian, dan dia mengetahui bahwa pada azal pada diri kalian terdapat kelemahan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ini aslinya tidak tahu. Bukan itu maksudnya. Sebagaimana yang akan kita jelaskan. Wa qawluhu 'alima laysa raji'an liqaulihi al-an. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini terdapat kata al-an, yang itu adalah keterangan masa, sekarang. Artinya sekarang. Kemudian ada kata wa 'alima. Allah mengetahui atau Allah telah mengetahui. Bukan berarti maksudnya Allah sebelumnya tidak mengetahui, bukan itu. Jadi itu adalah keyakinan yang keliru. Jadi yang dikesankan keliru oleh ayat ini bukan seperti itu. Ya, ayat ini enggak keliru maknanya, punya makna yang benar. Punya makna yang benar. Jadi firman Allah wa 'alima, Allah Maha mengetahui, itu tidak kembali kepada al-an. Bukan berarti sekarang Allah telah mengetahui, bukan itu maknanya. Nah, ini maknanya. Balil ma'na annahu ta'ala khaffafa 'ankumul an li'annahu 'alima bi'ilmihi as-sabiqi fil azal annahu yakunu fikum dha'f. Jadi maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala meringankan dari sekalian kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala meringankan dari kalian sekalian. Karena apa? Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali bahwa terdapat kelemahan pada diri kalian. Jadi hal ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja meringankannya ini pada waktu setelahnya. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Nah, ini juga demikian. Tidak benar kalau dipahami bahwa ayat ini memberikan kesan Allah itu ilmunya baharu, bukan itu. Tapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi pada makhluk. Jadi segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa lampau, masa sekarang atau masa yang akan datang, semuanya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Makanya dijelaskan di sini ma'nahu walanabluwannakum hatta numayyiza ayanudhiru lil khalqi man yujahidu wa yasbir min ghairihim. Jadi ini mana dari ayat yang sudah kita baca. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan
memberikan cobaan kepada kalian sekalian, memberikan ujian kepada kalian sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala membedakan. Maksudnya membedakan di sini adalah menampakkan kepada segenap makhluk siapa orang yang benar-benar berjihad dan bersabar dari golongan yang lain. Itu. Jadi ainudhirul khalqi man yujahidu wa yasbiru min ghairihim. Wa kana Allahu 'aliman qablu kama naqala al-Bukhari dzalika an Abi Ubaidah Ma'mar bin al-Musanna. Sebagaimana hal ini dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala alim, Maha mengetahui ya segala sesuatu. Jadi sebelum diciptakan hamba, segala sesuatu yang akan terjadi pada hamba itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ma'nahu walanabluwannakum hatta numayyiza. Jadi akan diberikan cobaan kepada kalian sekalian sehingga diketahui, sehingga dibedakan mana hamba yang baik dan mana hamba yang buruk. Di mana hamba yang mau berjuang dan sabar dan mana hamba yang tidak mau berjuang dan tidak mau bersabar. Wa kana Allahu 'aliman qablu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang terjadi pada hamba tersebut. Kama naqal Bukhari dzalika an Abi Ubaidah Ma'mar bin al-Musanna, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Ubaidah Ma'mar bin al-Musanna, maka demikianlah makna dari ayat tersebut. Wa hadza syabihun biqaulihi ta'ala liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Jadi ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan tidak tahu, kemudian dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada manusia kemudian menjadi tahu, bukan seperti itu, bukan. Jadi itu adalah terkait makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maka tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Jadi yang kita sebutkan tadi itu sama dengan firman Allah yang liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Maksudnya adalah untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya siapa dari kalangan para hamba yang baik dan siapa dari kalangan mereka yang buruk. Taib. Kemudian setelah disebutkan tentang ayat ini bahwa ilmu Allah ini adalah ilmu azali, maka merupakan kewajiban kita bersama untuk menetapi keyakinan ini bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang diketahui oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak akan terjadi ya berarti hal itu dalam ilmu Allah tidak akan terjadi. Jadi semuanya itu mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang terjadi itu karena dalam ilmu Allah terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi itu karena dalam ilmu Allah sesuatu tersebut tidak terjadi. Jadi ini pembahasan kita mengenai sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah al-haya. Al-haya. Yajibu lillahi ta'ala al-haya fa huwa hayyun lakal ahya idh hayatuhu azaliyatun abadiyatun laysat biruhin wa damin. Wad dalilu ala wujubi hayatihi wujudu hadzal alam. Falau lam yakun hayyan lam yujad syai'un minal alam. Lakinna wujudal alami sabitun bil hissi wa dhurrati bila syak. Ini pembahasan mengenai sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya. Al-haya. Pengarang menyebutkan di sini yajibu lillahi ta'ala haya. Allah Subhanahu wa taala wajib disifati dengan sifat haya, yaitu maha hidup. Fa huwa hayyun lakal ahya. Tetapi dengan pemahaman, dengan keyakinan bahwa hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti makhluk hidup yang lain, bukan seperti ciptaannya. Idh hayatuhu azaliyatun abadiyah.
Karena hidupnya Allah itu azali dan abadi. Laisat biruhin wa damin, tanpa daging, tanpa roh, tanpa darah dan seterusnya. Wa dalilu ala wujubi hayatihi wujudu hadzal alam. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib disifati dengan sifat hayah adalah adanya alam semesta ini. Falau lam yakun hayyan lam yujad syai'un minal alam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala lau lam yakun hayyan, tidak maha hidup, lam yujad syai'un minal alam, maka tidak ada sesuatu pun dari bagian alam semesta ini. Tapi kita perhatikan alam semesta ini kan ada musim hujan, barusan di sini hujan tadi malam. Ada musim kemarau, di luar sana ada 4 musim. Nah, itu semuanya menunjukkan bahwasanya Allah ada. Allah disifati dengan sifat haya. Nah, itu. Lakinna wujudal alami tsabitun bil hissi wad darurati bila khilaf. Nah, adapun untuk bumi ini ya sudah, untuk alam semesta ini maka ada, kita perhatikan dengan indera kita dan juga merupakan sesuatu yang lumrah diterima oleh akar tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi itu terkait sifat haya atau hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sedikit lagi adalah al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah. Ma'na al-wahdaniyati annahu laysa dzatan mu'allafan min ajza. Jadi yang dimaksud dengan wahdaniyah itu adalah bahwa zat Allah Subhanahu wa taala hanya satu zat, hanya satu. Laisa dzatan mu'allafan min ajza. Bukan zat yang mu'allaf. Mu'allaf ini artinya tersusun dari bagian-bagian. Beda dengan manusia. Kalau kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan tangan, dengan kedua kaki, dengan muka dan seterusnya. Kemudian sifat wajib Allah al-wahdaniyah. Sifat wajib Allah yang berupa al-wahdaniyah. Ma'na al-wahdaniyati annahu laysa dzatan mu'allafan min ajza'. Jadi makna dari sifat wahdaniyahnya Allah adalah Allah itu bukan zat dan bukan tersusun dari beberapa zat, beberapa bagian, bukan. Tetapi ya menyesuaikan dengan kondisinya. Allah Subhanahu wa taala tunggal esa. Kalau manusia ya berarti ada sekutunya gitu. Jadi ini tentang kajian kita pada pagi hari ini. Saya karena ini masih perdana, kita selesaikan hanya sampai muqaddimah dari sifat al-wahdaniyah. Mudah-mudahan Jumat depan kita bisa bertemu dengan kegiatan yang sama dan bahkan lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.